Nam aqliku kutubakum. Al-an alima ya'lam. Nah, yakni al-an fa'ila, fa'ala yujad ayu af'al salasa, amma fa'ila isnan faqat, amma fa'ula wahid faqat. Fa'ala salasa, fa'ila isnan, amma fa'ula wahid. Ini fi babi sadis. Al-an fa'ila asani. Fa'ila yaf'alu. Kalau ini mulai di sini ya. Mulai di sini itu tidak bisa menjadi patokan bahwasanya walaupun tertulisnya fa'lan, aslinya terkandung hikmah yang sangat dalam. Fa'lan fa'ila yaf'alu, tapi pas bila disebut alima ya'lamu ilman, nah bukan fi'lan bukan alman, bukan. Jadi ujung-ujungnya kita itu disuruh kreatif mencari masdar yang sesungguhnya. Fa'ila yaf'alu fa'lan, 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 fa'ilun maf'ulun, Fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, If'al la taf'al, maf'alun mif'alun, Maf'alun mif'alun, fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun mif'alun. Fa'ila yaf'alu fa'lan, Fa'ilun maf'ulun, If'al la taf'al, Maf'alun mif'alun. Alima ya'lamu ilman, alimun ma'lumun, i'lam la ta'lam, ma'lamun mi'lamun. Alima ya'lamu ilman, alimun Alima ya'lamu ilman, Alima ya'lamu ilman, alimun ma'lumun, i'lam la ta'lam, ma'lamun mi'lamun. Alima ya'lamu ilman, alimun ma'lumun, I'lam la ta'lam, ma'lamun mi'lamun. Sami'a, Sami'a yasma'u, Sami'a yasma'u, Sami'an, sam'an, terus Sami'un, Mas'umun, Isma' la tasma', Mas'amun, Mis'amun. fahima, Fahima yafhamu, fahimun, mafhumun, ifham la tafham, mafhamun mifhamun. ghadiba, Ghadiba yaghdibu, ghadiba yaqtabu, Ghadiba yaghdibu, ghadban, ghadibun, maghdubun, ikdub, ikdab, la taqdab, maghdubun, mikdabun. fariha, Fariha yafrihu, rihu, fariha,
Fariha yafrahu farihun farihun if ifrah la tafrah buka pencinya buka, pasang lagi. Yang tadi yang surat maghrib siapa? Dua orang. Tahu sih. Sampai tahu itu dari Mas Nan, tapi kakaknya di sini di Glen Merau. Terus? Sholat maghrib di sini sama Isya. Pindahan apa kurang tahu, kakaknya yang pindah. Sorof itu nggak lama-lama aslinya. Contoh pertama udah nyangkut, udah selesai. Ngapain kita bahas sampai lama-lama? Lama-lama di lidah kita itu apa? Yang tadinya pantas nggak pantas. Iya, pokoknya tadinya pantas semua. Sekarang mulai nggak pantas. Fariha, nggak bisa faroha. Itu. Farihtu fi hadzal yaum. Limadha ya akhi? Li'annani qad wajadtu amma hadzal yaum yakni durusuna fil ma'had. Seorang cerita, hari ini aku telah senang. Loh, senang kenapa? Senang karena hari ini saya belajar lagi. Diberi kesempatan belajar lagi. Terus bagian orang pusing belajar itu nggak senang. Tapi bagi anak sendiri, pusing belajar ialah satu kenikmatan. Orang kalau pengen sembuh stroke, salah satunya ialah pikirannya itu untuk apa? Mikir belajar. Bukan ngitung duit. Kalau ngitung duit sama tambah stroke. Ya kalau ayat ini dia apa? Ditaruh di mana? Gunung itu kan meledak. Nah, apalagi penyakit, ya kan? Nah, kita belajar bahasa Arab untuk apa? Begitu juga antum perlu ketahui penyakit-penyakit belajar bahasa Arab. Niat diucapkan. Bukan tahdisu binikmatillah. Karena apa? Antum belum mendapatkan kenikmatan. Ya misal pun mau diceritakan itu apa? Saya senang belajar bahasa Arab. Jangan diceritakan saya habis ini, habis duluan. Saya setelah ini mau ini. Oh belum apa-apa udah cerita yang setelah ini. Habis duluan. Dan anak jumpai dimanapun seperti itu. Hati-hati dalam mengucapkan. Aku nggak pernah kelihatan. Saya waktunya mau buat belajar. Misal pun ini nggak usah diucapin. Karena apa? Itu akhirnya godaan syaitan biar kita itu mengucapkan lama-lama kan hati kita sombong. Setelah sombong, ada nggak orang berhasil dalam belajar? Nggak ada orang sombong belajar. Itu nggak ada. Orang yang merasa dirinya ada sombong, ya nggak mungkin belajar. Jadi hati-hati dalam mengucapkan permasalahan sibuk. Ini jangan sampai diucapkan. Ganti dengan kalimat yang lain. Jangan sampai kita pernah mengucapkan sibuk. Dikasih kesibukan syukurin. Iya.
Kenapa nggak nuntut ilmu? Sibuk. Ya udah, nanti tunggu aja sibuk terus itu. Sampai kalau nggak tobat akan diberi kesibukan terus. Begitu juga yang menjadikan penuntut ilmu itu futur. Karena baru rencana dan dia masih jalanin, itu aja masih tertatih, masih kesulitan. Rencana ke depan mungkin 4 tahun, 5 tahun disebutkan sekarang. Oh, yang dimakan aja belum selesai. Tapi rencana 4 tahun, minimalnya 2 tahun yang akan datang disebutkan. Gugur. Saya habis ini mau mendalami ini. Antum dalami ini aja belum. Kayaknya bagus, ya kan? Kayaknya ucapan ini bagus. Bagus kalau ngomong sendiri. Bagus kalau ngomong sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkanlah saya belajar muftarot. Setelah ini saya mau belajar kitab ini. Boleh, silahkan. Tapi kalau diceritakan ke orang lain, tanda mau futur. Loh, bagaimana kalau seseorang itu sadar bahwasanya itu tanda mau futur, buru-buru taubat. Astagfirullah, saya salah ini. Jangan dilanjutin ucapinnya. Orang nggak pada tahu bahwasanya itu sumber futur. Baru belajar 7 hari dulu, anak sempat ngajarin orang. Baru 7 hari. Habis ini saya mau kesini. Hati-hati anak. Saya tunggu di pekan yang akan datang. Ya, nggak datang lah. Masalahnya apa? Anak udah sering ketemu orang kayak gitu. Kita rem nggak mau, kita cakram nggak mau. Ya udah, bablas sang ini. Karena yang sukses belajar itu bukan orang pinter loh, bukan orang pinter. Maksudnya IQ-nya di atas, bukan. Dari pengetahuan penelitian anak pribadi, orang yang sukses belajar bahasa Arab itu karena merasa dirinya kosong. Kenapa kok belajar lagi? Kosong kok. Bukannya udah belajar setahun? Iya, masih kosong gitu. Kalau udah mulai isi, waduh, repot. Ilmu yang sudah didapatkan aja hilang, lama-lama hilang. Tapi kalau kosong, mau murojaah enggak? Mau, insya Allah. Oh, merasa kosong, tapi coba merasa isi, nggak mungkin murojaah. Pengennya nambahin, ulang nggak mau. Padahal ilmu itu ialah murojaah, bukan tambah loh Pak. Ilmu itu aslinya murojaah, bukan nambah. Kita senang nambah tanpa senang murojaah, aslinya kita nggak punya hafalan apapun. Walaupun kita mungkin 1 juz, setengah juz, tapi kita senang ulang, itu dapat hafalan. Walaupun statusnya pernah ngulangin sampai 3 juz, iya. Pernah apa? Pernah nambah sampai 3 juz. Murojaahnya gimana? Kadang-kadang kalau mau nggak punya hafalan berarti orangnya. Kecuali surat-surat pendek, Al-Falaq, Anas, Al-Kafirun, gitu. Karena nggak mau ngulangi. Dan ngulangi itu lebih berat dibandingkan apa? Menambah. Jadi kita harus paham, kita belajar yang menggagalkan pelajaran apa, yang menggagalkan kita belajar itu apa harus dipelajari, dan yang membuat kita itu sukses belajar juga dipelajari. Yang satunya dijauhi, satunya biar diikuti, dilaksanakan. Itulah manhaj para sahabat. Besok nih malam Ahad ini, Anda yakin bagi orang-orang yang masih mengikuti hawa nafsu, nggak berani hadir ke majelis besok. Apa tuh? Belum tahu. Apa? Ini Adab Kopas. Nah, nggak ada yang berani. Coba datang. Kenapa? Akan habis adab dalam Kopas. Insya Allah kita akan bahas malam besok. Bagi orang ini apa? Kayak gitu aja dibahas. Astagfirullah. Kalau WC saja dibahas, apalagi urusan WC saja dibahas.
cara duduknya, cara masuknya, cara keluarnya. Apalagi yang di Kompas ini ilmu. Nah itu lagi minta bantuan Pak Mirwannya lagi apa? Lagi sibuk, ada tamu. Yaitu apa? Minta dibikinin BC yang berbunyi ialah kita itu tidak mau terima dianggap bodoh. Terus gambarnya apa? FB, WA, pokoknya lambang-lambang online. Kita tidak mau dianggap bodoh di, nah, bawahnya kita mau dianggap bodoh, bawahnya gambar majelis ilmu. Coba kita pernah tanya, pernah ada orang yang terima? Sebagian besar kaum muslimin di dunia sosial dunia maya nggak ada. Nggak ada yang mau terima dianggap bodoh. Makanya tanda orang itu berilmu atau tidak, coba sini pinjam tabletnya, pinjam HP-nya, ditaruh yang jauh, diajak ngobrol, keluar ilmunya atau melowos tok. Iya kelihatan pinter mah kalau di dunia maya. Coba HP-nya dipinjam, barang sejam kita ajak ngobrol. Ayo kumpulin barang yuk, HP-nya taruh situ, berat gitu kan. Habis itu ngobrol masalah agama. Keluar nggak sesuai yang dia itu loh, itu yang aslinya anak mau bahas itu seperti itu. Kalau udah terkoneksi dengan internet, pegang HP, pegang tablet, pegang laptop, ya nggak usah ngomong, paling pinter. Kalau di laptop tinggal klik kanan, ya kan? Kalau HP pencet aja yang lama, nanti muncul tulisan, nah gitu loh, pinter kita. Padahal antum perlu ketahui, untuk nulis satu artikel itu kita harus baca itu berkitab-kitab dulu, meneliti ini maksudnya kemana. Ada pun orang Kompas jedet gitu, ceplok. Astagfirullahaladzim, murah banget ilmu ini. Gak taunya itu apa? Gak taunya Iwan, itu muncul cemburu kalau kita itu kerasan untuk ilmu itu susah. Yakin cemburu. Orang-orang Kompas itu rata-rata di mana? Orang-orang yang malas untuk ilmu. Nah, ini nanti orang yang sanggup datang berarti insya Allah mau berubah. Tapi kalau orang yang nggak mau sanggup datang, susah tobatnya. Untuk masalah Kompas saja nggak boleh. Loh, dalilnya ada loh di dalam surat Yusuf ayat, insya Allah kalau nggak salah 184, yang berbunyi kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin. Ini dalil larangan untuk Kompas. Begitu juga dalil larangan Kompas yang lebih jelas, Al-Baqarah ayat 44. Tidak boleh kita. Apa pernah ada Abu Hurairah, woi Umar bin Khattab, sini sebentar, saya dengar Rasulullah ngomong kayak gini, sementara mereka belum pernah melakukan. Nggak pernah ada. Mana yang pernah bahas itu? Di kajian tabligh akbar ada yang pernah bahas Kompas? Belum ada kan? Apa pernah? Pernah belum? Karena dainya itu mohon maaf, terkadang belum tahu situasi matku sebenarnya loh. Karena saking ramainya kan nggak tahu kondisi matku itu bagaimana di masyarakat seaslinya. Coba di Facebook, nggak ada itu istilah murid, adanya guru semua. Ya, nasihatin semua. Astagfirullahaladzim. Beda kalau informasi Pak, informasi beda. Informasi lowongan, informasi kajian. Nah kalau informasi kajian itu menunjukkan ngaku diri kita. Insya Allah saya hadir di majelis ini. Kalau antum rasanya ngajinya cuma sepekan sekali, ya udah berarti posting kajian
Ya sekali, jangan berkali-kali. Bohong berarti kita kadap pembohong besar. Apalagi itu tuh, mohon maaf, yang bikin akun ngaji yuk, apa? Ya kan kajian yuk apa ngaji yuk? Tiap hari yang disebar apa? Urusan majelis ilmu di seluruh Indonesia. Emang dia hadir? Kalimantan disebut, Solo disebut, Tangerang disebut. Ini silo, mana apa-apa. Bisa ngaji semua. Jadi cemburu itu datangnya dari ilmu. Umar Ustaz Abdullah itu cerita bahwasanya anak tuh gemes kalau di grup ada orang yang beliau bahasanya nggak sok-sokan enggak, tapi apa? Bukan makomnya beliau ngomong, bukan makomnya, tapi nulis-nulis apa. Hati-hati kok sama ya gitu loh. Oh sama gitu. Oh berarti anak ikut beliau aslinya. Cuman karakternya berbeda itu aja udah. Jadi penikmat aja, Pak. Jadi penikmat enak. Kalau imam baca salah kan, kalau dibenerin mau, ya alhamdulillah. Kalau nggak mau, jangan dipaksain suruh ngikutin kita, Pak. Misal di saat ya, salah satu contoh kesalahan makmum ialah manakala imam ini udah dikasih kode, subhanallah. Nah, karena masih jalan terus subhanallah, salah ini makmumnya. Udah, itu berarti imamnya nanggung resiko, dosanya tanggung sendiri. Yang penting sudah ditegur gitu. Bukan subhanallah. Emang selesai apa? Sholat apa? Baca subhanallah terus. Kenapa? Enggak ngerasain ilmu tasrif. Nggak ngerasain ilmu sorof, ngerasain ilmu i'rab. Kita akan tawaduk manakala ilmu sorof kita makan, i'rab kita makan. Mulai tawaduk belum? Lu tawaduk itu di hati, kan antum sendiri harus ngomong. Mulai tawaduk belum? Kita belajar bahasa Arab kok masih seneng kopas berarti apa? Belum sembuh penyakit kita, masih jauh. Pada diem ngelakuin kopas semua. Aku sih mau senang kopas, Pak. Apa malah yang dibahas nggak paham ini? Itu di-share kemana-mana itu apa? BC-nya itu nggak ada yang berani komentari. Rata-rata berarti apa? Kopas semua rata-rata. Ini ngajak perang saya nih. Oh saya siap sendiri ngajak perang ya. Awal kebutuhan, lanjut kebutuhan ialah kopas. Sekarang yang terakhir, bab yang nomor 6. Jadi perbedaannya di mana? Isim fa'il, bukan fa'ilun, tapi apa? Fa'alun. Nah, itu. Jadi fa'ula, yaf'ulu, fu'lan, fu'lan, fa'ula, yaf'ulu, fu'lan, bukan fa'ilun tapi fa'alun. Terus isim maf'ulnya nggak ada. Tapi untuk memudahkannya kita kasih isim maf'ul. Isim alat juga nggak ada, untuk memudahkan dikasih isim maf'ul. Yang lainnya sama dengan bab pertama. Enak kan? Aslinya 6 ini aslinya bolak-balik kembar. Fa'ula yaf'ulu fu'lan, fa'alun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Sama kayak bab nasoro ya suruh. Itulah sorof itu seperti itu. Orang-orang bodoh nggak tahu Ustaz Ibar sebenarnya
Karena apa? Didengerin susah. Iya, wong kita itu RAM-nya berapa, denger orang yang ngomongnya tingkat tinggi. Ya nggak sanggup. Kalau anak ngajarin muhtarat ke antum itu dengan yang anak dapat dari guru anak itu, dari awal antum udah pecah kepala. Gak bakalan adanya 5. Kenapa? Susah kayak gitu mesti. Yang anak dapat seperti itu, tapi anak harus memberikan, tidak boleh seperti itu. Maksud gak? Dulu anak dapat misal pakai bambu, sekarang harus pakai prahlon. Berarti anak harus beli prahlon kan? Bambunya nanti tinggal. Nah kayak gitu. Tapi ilmunya sama. Nah, bayangkan kita belajar muhtarat ini, papan tulis bersih dari awal sampai selesai muhtarat. Kecuali apa? Beliau ngasih soal ujian baru nulis. Kalau enggak ya enggak. Coba bisa seperti itu? Bisa. Kalangan bambu runcing. Bukan pralon runcing, bukan. Ini satu contoh kemarin saja. Berat sih, beratnya. Antum itu memang kalau bahasa kita itu, kalau bahasanya memang belum kelasnya ngaji sama beliau itu. Belum kelasnya. Beliau ngomong itu secuil, ilmunya itu banyak aslinya. Dan beliau itu tidak terbiasa seperti itu. Biasanya ngaji kitab. Jadi kita yang nggak pernah ngaji kitab, suruh ngaji sama beliau, senut ini bahasa apa ini? Padahal luar biasa. Nah, yang penasaran baik itu Sutejo diadam di sini. Saat anak tanya ini, nah udah tanya sendiri, jangan tanya anak. Gitu. Awalnya tanya anak, lah itu orangnya masih ada belum pulang, berani tanya enggak? Anak minta izin, saat ini ada yang mau tanya, oh ya silakan gitu. Biar apa? Kita itu tidak mudah meremehkan orang, tidak mudah meremehkan orang. Oh itu Ustadz Kibar sesungguhnya apa? Antum nggak sanggup ngajinya kan? Maksudnya misal pun kita sanggup, nggak semuanya kita pahami Pak, iya kan? Berat ini, RAM-nya kita kecil, sementara yang disampaikan gede. Kita belum mengkompres gitu. Pas di saat muka-mukanya tegang itu anak lihat itu cuma senyum aja itu kan. Apa teman-teman pada tegang mukanya namanya? Di saat apa? Muka-mukanya itu kayak muka nggak paham dan yang lainnya. Anak senyum apa? Nah itu rasain. Jadi apa? Jangan mudah meremehkan orang lain. Karena apa? Kalau berguru sama orang yang dengan aslinya baru kita merasakan. Kayak orang yang berguru ngaku saya mobil, nggak semuanya belajar sama saya mobil. Iyalah Pak, belajar sama murid-muridnya. Karena apa? Belajar di hadapan saya mobil itu harus ada syaratnya. Syaratnya ini. Syaratnya nggak terpenuhi nggak boleh bermajelis. Coba kalau kita bikin majelis ilmu seperti itu. Majelis ilmu apa? Yang betul perkataan Ali bin Abi Thalib. Ini aja kalau tidak didengarkan secara baik mesti akan nyalain. Jangan engkau itu nasihati orang bodoh. Karena apa? Orang bodoh itu dinasihati malah musuhin. Makanya barang siapa yang dinasihati malah musuhin, aslinya bodoh. Ini yang ngomong siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau ada orang dikasih masukan kok seneng, terima. Misal dia salah itu kok buru-buru rujuk. Ini orang pinter Pak. Ini yang ngomong Ali bin Abi Thalib Pak. Bukan kita. Masya Allah. Sama saja dengan ucapan Imam Syafi'i. Jangan kalian debat sama orang bodoh. Yang ada nanti kamu itu dongkol terus. Orang bodoh apa rasanya menang. Saya kemarin dialog sama Salapi. Salapinya KO.
Iya itu salafi bodoh lah ya di ente itu. Kalau salafi pintar nggak mungkin ngurusin orang bodoh, capek. Kalau mau dialog ya sama-sama baca kitab, itu dialog. Ya begitu juga antum nih mulai belajar mukhtar, tapi kalau diajak debat jangan mau pak, bodoh kita. Yuk kita dialog. Nah, udah keluarin aja. Ayo husbanan fiilnya apa gitu. Nanti kalau bisa jawab saya mau melanjutin. Kalau enggak gitu kasih syarat. Husbanan fiilnya apa? Belumnya. Kayak gitu. Memang sengaja gitu. Biar ngedon. Setelah ngedon apa? Tinggal. Dan pikir ya, nah kalau ini aja nggak bisa, toh jangan ngajak macam-macam lah. Padahal kita ya kalau dipanjang lebar kan ya sama aja. Cuman biar apa? Biar kita itu tetap ada izah, ada kekuatan seperti itu. Sekali itu dikeluarkan bukan dalam rangka sombong. Ada metode ya, kalau misalnya ngadepin orang sombong itu pak, kita ngomong campur-campur Arab walaupun kita belum bisa bahasa Arab. Gitu. Orang tuh harus punya himmah, punya izah, kan bingung tuh. Apa ini maksudnya? Cuman taunya Maisha doang. Karena tiap hari nyari. Padahal kita ketemu Mak Isya. Ya maknya Isya. Kalau imah apa? Kalau Himmah. Himmah itu keinginan kuat. Bukan hanya sekedar keinginan saja, tapi kuat lah. Belajar bahasa Arab. Mampu kan? Yakin mampu. Nah itu himmah. Biasanya himmah itu sifatnya aliyah. Himmatun aliyah. Keinginan yang sangat-sangat kuat, nggak bisa dicegah, itu himmah. Aghliqu kutubakum. Kita akan ketemu sorof lagi, lama lagi. Karena apa? Setelah ini kita i'rab. Setelah bab ke-6 ini kita akan masuk ke i'rab. Ketemu sorof manakala misal mubtada khobar sudah selesai kita sisipin sebentar. Nanti balik lagi. Fa'ula yaf'ulu fu'lan. Fa'ula yaf'ulu fu'lan. Fa'alun maf'ulun. Fa'alun maf'ulun. Fa'ula yaf'ulu fu'lan. Fa'alun maf'ulun. Fa'ula yaf'ulu fu'lan. Fa'alun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Fa'ula yaf'ulu fu'lan. Fa'alun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Fa'ula yaf'ulu fu'lan. Fa'alun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Hasuna yahsunu husnan. Hasanun mahsunun. Uhsun la tahsun. Mahsunun mahsanun mihsanun. Hasuna yahsunu husnan. Husnan Husnan. Hasanun karuma. Karaya Kumah. Kurma. Ya, kurma. Karamun. 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 Kalau motor dikrom, makromun, yang dimuliakan. Karena apa? Biar motornya itu tambah mulia dikrom, makromun, yang dimuliakan. Oh krom lah. Alat memuliakan. Alat Di memuliakan. sini kosong. Di sini kosong.
itu hanya sekedar memudahkan. Ya tentu laki-laki alat memuliakan ya ilmu. Orang bodoh tidak mungkin bisa memuliakan. Memuliakannya dengan dosa. Misal contoh, Idul Fitri kurang sepekan. Ada tamu ditanya, puasa enggak? Ini pertanyaannya salah. Pertanyaan bertanya puasa enggak? Ini kalau moga-moga kita yang jadi tamu. Gitu loh, Pak. Yang jadi tamu orang baik. Puasa enggak? Lah melek apa ora? Ini bulan apa gitu loh. Dibalikin kayak gitu. Itu seringnya kita jumpai sepekan atau 10 hari sebelum Idul Fitri itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang udah biasa. Puasa enggak? Ya puasa lah. Masih Ramadan kayak gitu. Tapi pas giliran apa? Pas giliran puasa sunnah harusnya bertanya mereka. Enggak. Disuguhin minggir orangnya yang punya tamu. Kita yang malah pada bertanya, loh kok gelasnya satu? Iya, kalau saya minumnya nanti maghrib. Ya bodoh, gak punya ilmu. Lo ngomong tuh belak-belakan aja gitu. Ini gak cerdik, lo bodoh gitu. Kenapa bodoh? Loh, puasa sunnah itu suruh ditinggalkan manakala ada tamu. Gak boleh kita itu apa dolim manakala kamu kurang sejam, kurang 2 jam aja suruh kita berbuka kok. Kalau ada tamu. Kalau puasa wajib, ya nggak ada. Yang ada ialah tamunya diusir kalau minta makan. Tuan rumah gitu Pak. Kalau tuan rumah kita puasa sunnah, kita disuruh membatalkan. Nggak boleh istilah kita nyuguhin makanan. Silakan kita tinggal pergi. Dolim. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Fal yukrim dhaifahu bi sighatil amr, yakni menunjukkan wajib. Berarti puasa sunnah ditinggalkan untuk menunaikan yang wajib. Masa kita pilih yang sunnah wajibnya ditinggal? Begitu juga ya kita di saat mengingatkan, lihat-lihat ini orang bodoh, orang paham dengan santainya. Apa enggak ngelihat saya pucat enggak misalnya? Nggak dapat pahala ya apa? Nasib ngeluarin jajanan kan mau nggak mau kan jadinya apa? Orang yang nyuguhin kan harus minggir. Kalau di depan kan pengen jadinya kan. Jadi dolimnya itu ada beberapa hal. Dolim nggak ngajak berbicara tamu. Dia dolim terhadap dirinya sendiri. Oke. Yang jelas kalau ada tamu makan, kita yang nggak makan, lama-kelamaan tergoda nggak Pak? Tergoda. Apalagi yang disuguhin misal. Dan kalau kita itu dolim, nantinya keluarnya juga pelit Pak. Nggak mungkin orang yang memaksakan saum akan mengeluarkan yang lezat-lezat. Mesti yang pelit-pelit yang dikeluarkan. Yang dia itu tidak gairah untuk memakan atau meminum. Coba. Nggak mungkin orang yang lagi puasa sunnah mengeluarkan apa? Air dingin, ada es batunya. Nggak mungkin, mesti apa? Air putih biasa. Karena apa? Biar dianya nggak pengen. Coba dikeluarkan yang keluar apa itu? Nah, sodanya kayak gitu. Dia akan belajar, akan diminum. Ini wakil. Nah, ini kenyataan. Kita yang tahu. Para ulama dulu saja ya, urusan pribadi. Manakala murojaah Al-Quran itu lemes, itu beliau-beliau ini tuh membatalkan puasa Senin Kemisnya. Gak aib ulama itu gak puasa, gak aib. Gimana sih Ustaz Senin-Senin mau makan? Lihat daripada nyolong, yang mending makan. Nah, kita ngikutin ulama yang dulu. Di saat kita murojaah capek, nggak fokus, itu disuruh apa? Makan, berbuka Pak, walaupun dapat udah setengah hari, nggak ada istilah eman-eman. Kita murojaah, Sahih Bukhari murojaah ini. Adapun puasa untuk saya sendiri, adapun mempelajari kitab untuk siapa? Untuk orang lain. Saya pilih yang ini, kayak gitu Pak.
Orang berilmu itu kayak gitu Pak. Di saat memilih satu urusan, satunya urusan banyak orang, satunya lah paling orang 5, orang 3, saya nggak mau cari yang urusannya yang banyak. Jadi mengutamakan amal untuk kepentingan orang banyak juga. Ya tidak menafikan diri kita, termasuk orang banyak itu maksudnya kita itu masuk kelompok itu. Nah tugasnya ialah antum nulis dari bab 1 sampai 6 cukup judul bab. Judul bab itu kalau judul bab fa'ala yaf'ulu, karena mintanya nama bab. Nama bab itu fi'ilnya berarti. Jadi apa? Nulis setiap satu tasrif bab itu, habis nulis dicek betul apa salah. Kalau antum udah berani dari satu bab sampai 6 itu jangan nyontek, jangan ngintip kecuali apa? Sudah selesai. Itu biasanya akan dapat luar biasa. Kita itu apa? Akan tawadu, akan semangat akan muncul. Karena anak pernah jalan. Misal Nasoro yang suruh sampai minsorun, kita ngintip. Dapat tapi kurang tinggi, Pak. Tapi kalau kita Nasoro yang suruh sampai hasuna yaksunu, sampai terakhir yakin kita itu merasa, ya Allah, mikirin kayak gini aja, senut-senutnya nggak ketulungan. Ngapain saya itu ngomongin orang lain? Ngapain saya ngeremehin orang lain? Saya aja masih bodohnya nggak ketulungan. Ini tuh kitab tuh luar biasa, menyembuhkan segala penyakit. Ya. Yang jelas apa? Penyakit hati. Tadi itu ketemu teman di Cilengsi, saya masih ingat ini. Ya masih lah, ini kan yang memuliakan anak. Anak kalau mau balikin, antum sih melupakan muktarot, jadinya tukang galon gitu loh. Di hati anak itu ngomong kayak gitu, cuman nggak tega anak ucapkan. Coba antum itu membela muktarot, nggak bakal jadi tukang galon. Masa kerja tukang galon, Pak? Emang haram? Enggak nyambung gitu loh. Sebabnya apa? Mahjur, dicuekin, Pak. Dapatnya susah-susah, mahjur, dicuekin. Jadi tambah jadi orang awam. Jumatan pakai kaos, celananya mulai molor ke bawah. Masya Allah. Memang kalau sudah apa? Allah sesatkan itu nggak ada yang bisa menolong, itu nggak ada. Adapun anak insya Allah berusaha akan menjaga anak dimuliakan sama Allah dengan ini. Ada pertanyaan? Sebenarnya yang filenya satu aja tuh filenya. Iya. Bebas ya, hitung bebas. Bebas. Nama Iya. bab. Berarti kan namanya nggak boleh bebas. Nah, bebas. Nggak boleh bebas. Misalkan Kan wazan. Nasoro. Nah, ini kan wazan kan, ada fiilnya di bawahnya kan, Iya. ya itu yang ditulis. Berarti tetap satu film. Aduh lah, ini tetap satu fiil. Antum boleh murojaah, tapi nggak boleh nyontek. Habis itu apa? Karena minta minimal jaraknya 100 meter misalnya kayak gitu. Ini ya, antum bisa punya teman beda blok. Titip muktarot, kenapa? Udah titip aja itu. Di saat ngerjain itu, muktarotnya nggak boleh di rumah. Maksudnya Pak? Nah, itu. Tinggal di mana pokoknya. Jadi pakai ini. Wih. Nah pas ini udah selesai, kita yakin, kita ambil atau kita bawa seretannya, apa? Dicek di sana. Kok masih salah, kita balik, jangan dibawa muktarotnya. Nah ini laki-laki apa? Teman kita nanti dapat pahala dititipin muktarot. Ini orangnya jadi gimana buku kok dititip-titipin? Karena apa? Kalau di rumah mesti nyontek, Pak. Kan kita modelnya apa kan pasrah. Pasrah itu tercela, Pak. Baik, Pak.
pasrah itu tercela apa baik? Yang baik kalau pasrah jelek ya. Pasrah itu jelek apa baik? Jelek. Jelek. Kenapa, Pak? Ayo. Ibadah itu pasrah atau yang lain? Hah? Ibadah pasrah? Hah? Berserah diri pasrah itu. Ayo, gimana? Ibadah itu pasrah atau yang lain? Berarti kita jelek. Berarti ibadah kita itu nggak ada yang baik. Pasrah itu jelek loh. Pasrah itu menyerah, Pak. Pasrah itu menyerah. Masa ibadah menyerah? Ibadah itu ketundukan. Apa itu? Sami'na wa ta'na. Bukan pasrah. Ketundukan. Patuh. Lah pasrah itu paling keset. Udah saya mau diapain? Itu pasrah itu, Pak. Itu loh. Jelek. Lah kalau ini ditaruh di rumah mesti lah saya buka kayak gini. Tapi kalau kita usaha dititipin ya, dititipin. Kalau misal istri kita itu mendukung, istri kita yang suruh gembok ini nggak usah sampai dititipin ke orang lain, dikunci mukhtalaf ini, dibuka di saat oh iya udah nembak silahkan, dikasih waktu, istrinya ngasih waktu, pokoknya ngeceknya nggak ada 10 menit, saya tutup lagi. Dan ini di Play Store nggak ada, alhamdulillah. Mukhtalaf nggak ada di Play Store. Kalau itu sekali, Pak, sekali, terus benar, luar biasa, nempelnya lama. Dibandingkan kita belajar lama, nempelnya sebentar. Perjuangan ini metode tidak ada di ustadz yang lain, itu anak sendiri. Dan anak pernah jalan ini, Pak. Buku kuota apa? Kuota yang benar. Itu sampai waktu itu sampai habis, Pak. Kalau itu anak berjuangnya sampai 22 bab. Terus nulis kosakata. Jujur aja kalau udah nulis lupa segalanya, Pak. Lupa gendong anak, lupa ini, sampai lupa makan. Kalau nggak ada di sampingnya nggak dimakan. Nah ini anak waktu itu ngerasain seperti ini. Syekh Albani kayak gini kali ya nikmatnya. Cuman lebih nikmat dibandingkan anak kayak gitu. Jadi nggak pengen apa-apa, Pak. Nggak pengen apa-apa. Tapi fisik kita nggak diberikan sekuat Syekh Albani. Yang contoh, ya kalau sekarang tinggal capeknya. Fisik dulu lumayan kuat, tidur sejam itu sanggup, Pak, anak. Di saat dulu belajar mukhtarat itu tidur sejam sanggup, sehari semalam tidur sejam 2 jam anak sanggup. Terus sekarang udah teler. Kalau nulis itu mulai jam segini, jam 9 sampai jam 3, jam setengah 4 baru tidur. Itu aja, Pak. Minta pesan ke istri, tolong nanti bangun. Diantaranya enak apa? Langsung buka, langsung paham, mau bilang dari ada seperti itu. Ada para ulama. Makanya terkadang apalagi ke urusan Al-Quran, kalau misal ada orang ledek kita kayak gini aja nggak hafal-hafal. Loh, saya kan lagi ikut gurunya Imam Hafiz 20 tahun. Gitu jawabannya. Loh, ini muridnya aja pintar lah, gurunya kok ya, rezeki loh, Pak, rezeki. 20 tahun baru hafal Al-Quran. Apa aib? Enggak aib. Enggak aib. Makanya kemarin itu secara khusus ada yang tanya loh, itu, Pak, lulus wajib, lulus bareng nggak wajib, paham Pak? Belajar sampai selesai wajib, bareng selesai nggak wajib.
pendek, jelas, padat. Jadi mereka pasrah apa ketundukan katanya. Yang tanya itu pasrah apa tunduk, Pak? Hah? Pasrah, Pak. Tunduk tuh dari awal. Itu kan setelah dijelaskan gurunya guru baru terima, berarti pasrah. Jadi apa? Jangan antum belajar itu jangan berharap bareng. Itu urusan sendiri-sendiri. Urusin diri sendiri. Jangan ada rasa malu, dan orang yang lancar jangan ngeledek yang kurang lancar. Lulus wajib, lulus bareng gak wajib. Itu kalimatnya bagaimana, cuman dibalik. Bareng lulus wajib, lulus bareng gak wajib. Ya, bareng lulus wajib, sama-sama lulus wajib, tapi lulus sama-sama nggak wajib. Paham? Gitu loh. Judulnya lulus. Iya. Nanti bisa nggak harus bareng. Nah, gitu loh. Sama-sama lulus wajib, tapi lulus sama-sama nggak wajib. Karena apa? Ram kita beda-beda. Gitu. Seperti apa? Kerja tetap dengan tetap kerja itu loh, Pak. Dibalik artinya jauh. Seperti nah, mereka semangat. Pokoknya situ mau lulus duluan itu memang rezeki. Berarti saya dikasih kesempatan untuk mengulang lagi. Yang salah ialah yang lulus duluan ngeledek yang bawah. Itu bodohnya nggak ketulungan. Yang bodoh siapa? Yang ngeledek walaupun udah lulus. Wah, kamu ini paling kayak gini. Belagu, emang antum itu langsung paham. Makanya kalau ada orang kelihatan pintar tapi mudah meremehkan orang lain, aslinya dia itulah menampakkan saya itu bodoh. Orang pintar itu nggak mudah untuk meremehkan orang lain, kecuali apa? Untuk mentahdir. Karena apa? Orang yang disampaikan punya kesesatan, ajaran sesat. Kalau nggak punya kesesatan nggak boleh. Seperti itu. Yang ditanyakan? Nah, seperti ini juga ya. Seperti maksudnya umumnya ya libur. Nah, antum itu punya kewajiban belajar. Tanpa izin berarti apa? Sudah dolim, sudah mendolimi diri sendiri. Harusnya bertanya, jangan apa? Husnudzon libur. Bertanya libur apa enggak nih kayak gitu. Jangan membuat kesimpulan sendiri. Ini kan libur panjang kan antum. Anak nggak ada kayak gitunya. Kalau tahu gitu mah kemarin anak pulang. Anak-anak pengen liburan. Makanya dari dulu itu anak nggak percaya manakala ada seorang guru yang mengatakan saya itu udah tahu yang nantinya sukses belajar itu udah tahu. Dulu anak itu nggak percaya, tapi anak sekarang merasain sendiri. Anak itu tahu siapa yang akan selesai belajar dan siapa yang enggak itu tahu. Tapi di sini itu kauniyah itu apa, Pak? Bisa berubah. Bisa berubah. Nah, nanti mau materi kauniyah ini maksudnya apa? Jadi sudah kelihatan tapi bisa diberubah. Bukan takdir syariah. Kalau takdir syariah nggak bisa dirubah, Pak. Salah satunya ialah misal ada orang yang malas, dinasihati, didekati, dikasih, bahkan dibentak berubah. Oh berarti ini bisa berubah.
Tapi kalau sudah ditembus sebabnya kok masih utuh, oh berarti apa? Firasatnya guru itu semakin menguat. Wah ini bocah gagal nih, kayak gitu loh Pak. Jadi seorang guru itu tahu Pak, dari tatap mukanya, dan ini gelagatnya itu udah tahu aslinya. Cuma di sisi yang lain, ya Allah jangan sampai gagal. Nah kita mendoakan, kita berusaha, itunya antong santai, ya nggak bakalan bisa. Makanya manakala ada seorang guru marah-marah, aslinya itu apa? Lagi berusaha merubah takdir kauniyah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah gitu, lagi berusaha, nggak mau ya udah, yang rugi situ sendiri. Coba kita ingat-ingat yang dulu dicari orang tua, yang orang tuanya sudah nggak ada, berkali dicariin, dimarah-marah. Dulu kita mah nggak terima. Kalau sekarang mah itu luar biasa. Nggak taunya sayangnya nggak ketulungan. Dekat kali aja dicariin. Bukan masalah boleh tak boleh, takut tenggelam. Kalau dulu mah udah gede dicariin. Sekarang ini pengen dicari Pak, yang nyari udah nggak ada. Sama kayak murid ke kayak guru ke murid ya gitu. Nanti akan tahu manakala sudah jauh, masih misal pun masih hidup, sudah jauh, jarang ketemu, baru pengen saya dibentak-bentak, pengen dinasihati. Contoh gampang teman-teman anak yang dulu Pak, dari semester pertama sampai akhir itu akur sama anak, itu semester terakhir. Ya tahunya Pak, dari bertahun-tahun banyakkan dari teman-teman anak itu mempelajari karakter anak. Anak dianggap galak lah, dianggap sangar, dianggap ini. Selesainya tahun kapan? Menjelang lulus, mereka baru tahu, karakternya seperti ini, nggak tahu. Mereka kalau telepon anak, Syekh tolong dibentak dong. Kangen anak. Bentakannya kok kangen? Nggak taunya antum dulu marah-marah itu sebabnya seperti ini. Ya iya, walaupun umurnya sama, tapi kan mohon maaf pengalamannya beda. Anak belajar udah punya istri, orang yang belajar belum punya istri. Nah di kelas tuh sering ribut sama teman Pak. Jadi saksinya termasuk Ustaz Abdul Rahim ini. Jadi di saat orang lain nggak paham, guruan itu paham. Ini karakternya apa? Paham. Ya, salah satu contoh bab masalah ringtone HP. Kalau bagi orang itu biasa, kalau bagi anak itu aib. Penuntut ilmu kok sampai ringtone HP-nya bunyi, aib luar biasa. Nah kayak gitu bisa beberapa semester pindah bangku, silahkan dulu. Nanti deket lagi Pak, cari anak gitu kan. Terbukti sekarang teman anak yang di Lampung itu rasain butuh kan. Soal anak ajarin ini ngurus yayasan bagaimana, ngurus ini bagaimana, butuh juga antum sama anak. Dulu apa antipatik. Karena ilmu itu tidak cukup dengan hanya sekedar hafalan, tidak. Dipraktekkan baru seorang itu dikatakan berilmu. Ada pertanyaan? Kalau Arubina yang penting contoh itu kan Ustaz bacanya di ayyi daurin asyaqqah. Kalau di wasal seperti apa Ustaz? Ya nggak bisa Bang, tanwin nggak boleh. Soalnya masih penasaran yang kemarin lagi belajar bareng sama Ustaz Ejo itu kan, ini pertanyaan ini belum dijawab, makanya Nggak bisa, itu kan tanwin. Kalau tanwin harus berhenti di daurin asyaqqah. Memang kalau dipercepat, lisannya dipercepat, kayaknya diwasol, padahal bukan diwasol. Di tingkat mana kayak gitu, di tingkat mana kayak gitu Pak, di lantai mana
hotel itu